Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillahi alladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah Nurul Masyriq rahimakumullah. Tasyakur kita haturkan pada Rabb yang Maha Ghafur, puja kepada Al-Khaliq yang Maha Kuasa yang telah menurunkan inayah, pertolongan, riayah, pemeliharaan serta nikmat Rabbani kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir terus, hadir dengan salat-salat fardunya, hadir dengan ta'lim-ta'lim seperti ini, ya, hadir yang betul-betul hadirnya adalah hadir jasadi, jasadnya, juga hadir ruhi, ruhnya, ya, di tengah gemericik, gerimis-gerimis yang memancing para tumoris. Tahu tumor? Tukang molor, ya. Ini kalau sudah ada gerimis itu sangat seksi untuk tumoris, tukang alah. Yang gampang sekali biasanya korban pelor, ya, sekali nempel. Bapak Ibu sekalian ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak dalam refleksi tahun baru, bukan untuk kita ikut mensyiarkan, meramaikan, tapi mau tidak mau ini satu kenyataan perputaran waktu. 2022 akan beres berganti dengan 2023. Ini Syamsiah alias matahari, perhitungan matahari, di mana salat kita, ibadah kita pakai Syamsiah. Baru kalau ya Syamsiah tidak ada. Tetapi yang paling penting mudah-mudahan nanti malam tidak terjadi kemubadziran. Tidak terjadi, saya khawatir Pak kalau malam tahun baru banyak yang niup trompet. Itu bahaya Bapak-bapak, karena bisa membangunkan Israfil. Coba kalau Israfil latah ikut niup trompet, apa jadinya coba? Kiamat. Jadi tolong ya kepada anak muda, nanti malam jangan niup trompet. Nanti Nurul Masyriq Putra Ko Indah N. Kalau Rancaikeng insya Allah enggak, ya. Apa dan bagaimana? Tatkala Allah Subhanahu wa taala
berbicara ya, apalagi kita renungkan bagaimana dalam muqaddimah tadi, la alhamdulillahillahu ma bis samawati wa ma fil ard. Kita memuji Allah hadirin, karena Allah ini pemilik segala di semua langit, segala yang ada di dalam bumi. Bahkan dia adalah zat yang pantas dipuji fil akhirah, di alam akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Sementara dia adalah zat al-hakim yang maha bijak, al-khabir yang maha memantau, maha mengawasi, maha mencatat. Kalau tahun baru disadarkan dengan kesadaran al-hakim, ya, Allah maha bijak, Allah maha cerdas, sehingga umatnya pun harus bijak dan cerdas. Ada hikmah, ada wisdom menyikapi tahun baru, menyikapi bagaimana peralihan tahun baru bagi muslim, ya. Karena bisa jadi media tahun baru ya tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau media ihtifal, ya sedikit ada perenungan, ada refleksi terhadap tahun baru, lalu disadarkan ada hikmah, disadarkan pula Allah adalah maha mengawasi. Apa yang salah? Dulu di Bandung terkenal tuh kalau malam tahun baru ada mabit, malam bina ilmu, iman dan takwa. Bagus itu. Kita mabit di Pusdai. Oh tenang, senang Pak. Pas jam 2 dini hari di Jalan Diponegoro, balapan mobil. Tahajud lawan Formula Jahiliyah ya. Itu yang mobil-mobil ceper itu. Allah karim. Tapi kalau seorang muslim bicara al-hakim dengan filosofi al-hakim, maka lihat, boleh bicara Piala Dunia. Saya senang kemarin itu Piala Dunia yang paling syar'i kemarin itu. Kenapa syar'i? Karena ada al-hakim, al-hikmah. Bahwa olahraga perhelatan FIFA itu diislamisasi. Jangan dibenci. Betul? Mana ada perhelatan Piala Dunia ini dengan konsep Al-Hakim dibuka dengan tilawah Quran. Nonton enggak? Waduh, ketinggalan itu. Itu coba. Ini jadi inspirasi nanti Nurul Masyrik buka event futsal antar DKM. Setuju? Hadiah umroh. Setuju? Tekor DKM. Kedua, mana ada tuan rumah bisa betul-betul sebagai tuan rumah. Silahkan datang, asal jangan khamar, jangan LGBT, jangan free sex. Media ini ratusan triliun tak apa, nggak ada ceritanya itu. Satu-satunya event di mana FIFA tidak ikut memberi uang sedikit pun, kecuali Qatar. Kenapa Qatar? Karena negara yang tidak pernah ketir, tidak pernah khawatir. Duitnya, NJP-nya, kapital negaranya kuat, Pak. Hasil binaan dari para ulama-ulama mukhlis seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. 25 tahun mengabdi, tinggal di Qatar, membangun peradaban muslim yang kuat, yang punya integritas, yang punya kemandirian. Kalau tidak kuat ekonomi, tidak kuat jati diri, tidak kuat teknologi, ketir, Pak. Tahu ketir? Ketar-ketir gitu.
Indonesia kapan ya? 2024, Masya Allah. Ini kalau kakek-kakek mujahid ini sudah nuansanya jihad terus ini. Wa huwal hakimul khabir. Al-khabir khibrah. Kalau dalam bahasa Arab ada khibrah, pengalaman. Khibrah, kematangan. Ya, dalam bahasa jurnalistik al-khabir disebutnya juga pakar. Pakar, analis, pengamat. Nah, itu adalah khabir. Dekat sekali dengan kata-kata istikhbar, istikhbarat. Apa? Intelijen. Memata-matai itu namanya istikhbar, istikhbarat. Allah maha memata-matai, Allah maha mengawasi. Datang tahun baru, kita merasa betul-betul diawasi oleh Allah. Karena apa? Karena apa? Ya'lamu ma yaliju fil ard. Apapun yang jatuh di muka bumi, wa ma yakhruju minha, yang keluar di muka bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang juga menyebar jatuh dari langit, wa huwar rahim al-ghafur. Tadinya Allah disebutkan Al-Hakim Al-Khabir, maha bijak, maha mengawasi, tahu segalanya. Tetapi ujungnya Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Apa bukti rahimnya? Kata para ulama, rahimnya itu apa? Inna rahmati, rasa sayangku, rasa maafku, sabakat, mengalahkan ghadabi, murkaku. Apa artinya? Dibuka pintu taubat, dibuka pintu istighfar, dibuka pintu kafarat az-zunub. Coba kalau Allah tidak punya Ar-Rahim, banyak kita salah, banyak kita lalai, banyak kita menyanyiakan segalanya. Kalau Allah tidak Rahim, sudah Ar-Rahim, rahmah. Ar-Rahim, zat yang maha pengasih. Al-Ghafur, gufran. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Ghafur, maha penghapus segala dosa. Asal didalaskan dengan apa? Al-Hakim, Al-Khabir. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita sadar betul dengan ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang meraih level tertinggi sampai Allah beri gelar, Allah beri sebutan, Allah beri label yang indah. Ya, dalam surat Al-Hajj, huwa sammakum al-muslimin. Dialah yang menamai kalian al-muslimin dengan gelar muslimin min qablu, dari sebelum. Wa fi hadza, mengapa kalian digelari, diberjulukan al-muslimun, al-muslimin? Liyakuna ar-rasulu alaikum syahida, agar Rasul di hadapan kalian dengan kemusliman kalian syahida, saksi kebenaran kalian, saksi kesolehan kalian, saksi kehebatan kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian pun yang jadi muslim itu jadi syuhada. Syuhada sama, kalau syahid satu, kalau banyak syuhada. Mufrad satu, banyak jama'. Gimana bahasa Arabnya? Jamaah Nurul Masyriq masih ada? Masih? Masya Allah. Ini veteran-veteran bahasa Arab Telkom masih ada? Sudah hapus, sudah mahdhuf. Masya Allah. Kita harus malu dengan Abu Jahal, Ibu.
Abu Jahal itu kafir tapi Masya Allah bahasa Arabnya. Kenapa? Orang Arab. Coba kemarin kalau DKM ngirim jamaah untuk nonton Piala Dunia di Qatar, pulang dari sana bahasa Arabnya hebat itu. Sayang ya. Bahasa Arab itu susah atau mudah? Mudah. Ke bapak anta, ke ibu anti, man anta, man anti, ke bapak kunta, ke nenek. Ya serius ibu anta, anti, kunta, kunti. Jadi ibu butuh spesies. Tak ti korok ti wasol ti kaharta. Bahasa Arab kaharti teh ce. Itu kaharti. Tak tuma gampang bahasa Arab mah. Rasul jadi syahid dan kita jadi syuhada. Ya, artinya kalau kita datang sebagai muslimin, Allah tidak menyebut huwa sammakumul mu'minin, enggak. Kalian dilabeli dengan mukminin, tapi dengan muslimin. Karena dari muslimin ini akan melahirkan contoh nyata, aplikasi yang zahir, terlihat sekali. Kalau kalian Rasul jadi saksi kebenaran Islam kalian. Kan Rasul lihat gimana syahadatnya, gimana sholat kalian, bagaimana ritual-ritualnya terlihat. Kita juga sebagai muslimin di hadapan manusia lain jadi syuhada. Jadi bukti kebenaran Islam. Jadi propagandator Islam, mengkampanyekan Islam. Itu syuhada. Ya, Rasul syahid, kita syuhada. Asal jangan mati. Nah, gimana? Ada mati syahid, ada mati syuhada. Para syuhada itu ada mati syahid. Bukan buang kata asalnya ya, karena kita ingin jadi orang-orang yang mati syahid. Salah. Ya, mati syahid. Bagaimana cara kita tetap menjadi syuhada alan nas? Bukti kebenaran Islam, bukti kebenaran manhaj Allah apa? Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau ya Muhammad kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Siapa pula yang engkau ajak istiqomah? Kawaman taba ma'aka, ajak pula istiqamah denganmu ya Muhammad. Taba, man taba, orang yang bertobat, ma'aka dengan engkau. Wala tatgau, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan tatgau, melampaui batas. Artinya hadirin rahimakumullah, ada perintah istiqamah, tapi istiqamahnya harus sesuai umirta. Istiqamah yang sesuai dengan prosedur. Istiqamah yang sesuai dengan amar, perintah-perintah agama. Istiqamah yang benar-benar dengan manhaj Islam. Ada kan orang yang istiqomah. Apa istiqomah itu? Konsisten ya. Apa itu istiqomah? Apa ya? Ulet. Ya. Mungkin para pencuri di malam tahun baru juga istiqomah ya. Kan banyak yang pesta itu untuk cari nyuri motor. Tapi kan jauh dari umirta, apa yang diperintahkan. Ya, sepanjang jalan saya ke sini
Banyak juga kafe-kafe atau warung makan apa, warung makan apa yang anak-anak muda nongkrong jam 3, jam 2. Kalau lanjut tahajud kayaknya lebih mantap ya. Ada seorang ustadz di Mesir, Ustadz Hasan Al-Banna, Ustadz Ma'mun Hudaibi. Beliau kalau ceramah, kalau dakwah jarang di masjid, tapi mendekati kafe. Karena di Mesir itu Pak namanya makha, kafe, beda tipis ya. Makha dari kohwah kan. Kalau makha tempat ngohwah. Tahu tempat ngohwah? Tempat ngopi. Orang bisa berjam-jam di kafe. Orang bisa apa? Istiqomah di kafe Pak. Dengan sisahnya, tahu sisah? Kayak pape store itu, tapi dari ini. Kenapa beliau sampai mendatangkan dari kafe ke kafe, mat'am ke mat'am? Kan di sana orang kumpul. Didekati, bukan ceramah, dialog, ditanya keluarga, tanya apa, Masya Allah ternyata lebih efektif. Karena menyentuh orang yang di kafe, menarik mereka supaya masuk ke masjid. Ihtifal Maulid Nabi pampanya. Di kita Maulid Nabi pasti di mana tempatnya? Masjid. Para masyayikh, para yang mukhlis Masya Allah, mereka selalu Maulid Nabi, tapi nggak pernah di masjid, Pak. Di tempat-tempat berkumpul banyak orang, di tempat-tempat strategis anak-anak muda, kongkow di sana diselenggarakan dengan cara yang sesuai tempat itu. Belum ya kita rajaban di mall gitu, muludan di pasar baru, sering ya. Kebarang muludan di pasar baru, boro-boro ceramah yang ada. Belanja, kamu ibu-ibu mah yang kalau sudah lihat harga langsung idhar. Yang ikhfa siapa? Suaminya. Nguliwat, kenapa? Embung mayar. Wa man taba ma'aka, menjelang tahun baru dan setelahnya juga, istiqomah ini harus dibuat sistem. Apa itu sistem? Ada komunitas, ada bi'ah, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wa man taba ma'aka, siapa yang bertobat, siapa yang ingin belajar tobat, siapa yang ingin hijrah ma'ak, bersamamu. Ma'aka karena laki-laki, kalau perempuan ma'aki. Nu batuk wae aki-aki gitu ya. Allah. Wa ma'aka, ma'aka bersamamu. Makanya sekecil apapun lihat dakwah Rasul di Mekah, Makkiyah, dakwah Rasul di Madinah, itu selalu ada ma'ak, orang-orang menyertai beliau sebanyak apa sekecil apapun. Dakwah fardiyah di Mekah, menyentuh istrinya dulu, mengajak kerabatnya Ali, mengajak teman seusia Abu Bakar. Utsman di Umar di akhir-akhir kan? Enggak di awal-awal. Ya, pada periode Syria 3 tahun pertama itu Rasul benar-benar membuat satu ma'iyah, kebersamaan dengan orang-orang secara sembunyi-sembunyi. Tapi 10 tahun kedua, setelah tahun keempat sampai tahun 10 di Mekah, baru jahriyah alias apa? Terbuka terang-terangan. Tujuannya apa? Memperluas maman ma'aka, ma'iyah, komunitas, jamaah, follower. Ini live ya. Gimana subscribernya? Kalah ya sama subscriber para YouTuber ya. Allah karim. Ya artinya wa mamaka diperbanyak. Oh, apalagi ketika sudah di Madinah. Di Madinah 10 tahun. Dibuatlah komunitas muhajirin yang datang dari luar, Al-Ansor yang menerima.
Datang pula di sana komunitas non-muslim. Ada Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Quraidah. Ada Nasrani, ada juga Nasrani, Pak. Nah inilah gara-gara ada Yahudi, gara-gara ada Nasrani, apalagi Yahudi yang menetap di Madinah sebelum Islam datang, timbul tuduhan bahwa Quran, bahwa hadis-hadis, bahwa ritual Islam itu banyak mengadopsi dari tradisi Yahudi, dari tradisi Nasrani. Jadi Islam itu adalah agama gado-gado, comot Yahudi, comot Nasrani, jadi agama baru. Dari mana fakta historisnya? Dari mana logika yang bisa diterima bahwa Islam ngambil dari sana, dari sini? Kalau Islam memang satu karena tauhidnya sama, Yahudi penyelewengan dari Bani Israel, Nasrani penyelewengan juga dari umat Nabi Isa, Bani Israel, iya. Tetapi tidak bisa dikatakan konsep akidahnya, syariahnya, ibadahnya itu terpengaruh oleh Yahudi, oleh Nasrani. Kenapa? Karena justru di dalam Quran, Quran maupun hadis mencela Yahudi itu sangat kencang. Mencela kaum Nasrani yang Trinitas itu sangat kencang. Tidak bisa disebut gado-gado. Belum lagi faktanya nabinya ummi, bukan abi ya. Tahu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dalam pengertian lain, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Emang Rasul pernah belajar talaki, majelis Taurat, majelis Jabur, majelis Injil? Tak pernah, Bapak Ibu. Menulis juga tak pernah. Coba lihat, ada nggak masa-masa interaksi Rasul dengan Yahudi sebelum jadi Rasul? Dengan Nasrani sebelum jadi Rasul? Hampir tidak ada, Bapak Bos. Nggak ada. Katanya ada berita Waraqah bin Naufal setelah menerima berita dari Khadijah. Ya Waraqah itu kan masih Nasrani yang ahlul kitab, yang masih ori, masih bersih. Tapi dalam sejarahnya tidak pernah Rasul kepada sang paman dari istri ya, paman Siti Khadijah itu talaki terus menerus, minta berdiskusi tentang nas ahlul kitab zaman dulu. Tak pernah, Bapak Ibu. Tapi namanya orientalis, namanya itu tetap saja menuduh, punya prejudice, itu semuanya diadopsi. Wala tatgau, dalam istiqomah ada juga penyakit. Tatgau, jangan melebihi batas. Inna likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Jasad kita ada haknya, mata kita ada haknya, tubuh kita ada haknya, anak-anak kita ada haknya, istri kita juga ada haknya, jamaah komunitas juga ada haknya. Jangan sampai ada orang istiqomah dalam ibadah fardiyah individu lalu berlebih, tidak mau ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial kemasyarakatan. Ada yang kenceng sosialnya, gimana ya? Kalau urusan kemasyarakatan begitu antusias, begitu agresif. Tapi urusan fardiyah, zikir sebentar aja, tilawah sebentar saja, berat. Tahajud, kehadiran berat gitu. Kalau Rasul kan mencontohkan pada kita dikit-dikit ibadah. Umatnya ibadahnya sedikit, berarti tipis ya kita. Rasul itu dikit-dikit tilawah, jamaahnya sedikit tilawahnya ya. Rasul itu sedikit makan, tapi ibu-ibu dikit-dikit makan. Rasul sedikit tidur, umatnya dikit-dikit. Apalagi musim jemaah subuh ini sudah mulai ada yang terkulai, mata merah, apalagi pandangan sudah tidak jelas ya. Apalagi salah baca doa. Harusnya Robbi zidni ilma warzuqni fahma, dia baca bismika.
Doa apa itu? Doa tidur. Wala tatghaw. Ya. Artinya jangan berlebih-lebihan. Tafrid. Oh, terlalu ke kanan. Alias longgar. Ifrat terlalu ke kiri. Terlalu ketat. Terlalu ketat. Tasyadud namanya ya. Nah, kita datang dengan wala tatghaw. Kata Qatadah rahimahullah taala, amarallahu nabiyahu ayyastaqima ala amrihi wa la yatgha fi ni'matihi. Kalau ada perintah Allah, istiqomahlah. Kalau ada nikmat dari Allah, jangan ditolak, bukan ditolak ya. Orang gara-gara istiqomah, rasa syukur, ceria, rasa apa ya? Smile itu kurang. Kalau istiqomah kayak gitu. Gimana tuh hidup gitu tuh ya? Emang Rasul tidak humor, Rasul tidak tertawa, Rasul tidak tersenyum, ada. Ya. Bahkan ada sahabat yang memang humoris, tapi Rasul menjadikan humor ini wasilah, bukan tujuan. Ya. Artinya hadirin rahimakumullah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala inda dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran bi ni'matin an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalik, itulah bahwa Allah lam yaku, tidak akan, tidak pernah, tidak biasa mughayyir, berubah ya, nikmatan, sebuah nikmat yang telah dianugerahkan kepada sebuah kaum, hatta yughayyiru, sampai mereka sendiri yang merubah, merekayasa, memodifikasi, mengganti ma bi anfusihim, sesuai dengan apa dalam diri mereka. Maksudnya apa hadirin? Nikmat ini tidak dijaga, nikmat ini tidak disadari, nikmat ini tidak disadarkan, sehingga ya nikmat jadi tidak terasa nikmat. Ya, saya ketika berkunjung ke negara-negara, berkunjung ke tempat yang muslimnya minoritas, Bapak Ibu, mungkin sama pengalaman Bapak Ibu juga. Coba sedih ya, sedih Pak. Ya. Di daerah Badung, Bali, saya ketemu teman-teman jamaah di sana, masya Allah. Saya bilang gimana dakwah di sini, gimana ibadah di sini. Ya itulah Pak katanya. Kita ini gara-gara parkir masjid, parkir musola, lalu dikomplain oleh tetangga-tetangga Hindu, Buddha. Habis masjid kita nggak boleh lagi Pak, ditutup, nggak boleh lagi Jumatan. Berat Pak. Masjid kita Pak, itu nggak boleh melebihi tingginya patung. Patung apa? Patung Ganesha ya? Nggak boleh Pak. Haram itu hukumnya itu. Pak katanya, lihat nggak itu di jalan tol apa lingkar itu? Iya. Tahu nggak kenapa harus jadi membelok? Kan harusnya lu udah lurus Pak, ternyata dibelokin. Gara-gara di depannya ada patung Pak. Jadi patung itu jadi segalanya ya. Jalan raya mengikuti kondisi patung. Ya itu berat Pak. Di Australia. Kalau di kita di masjid pengumumannya apa sih yang paling dominan? Pengumuman DKM apa? Jagalah kebersihan. Apalagi? HP ya. Apalagi? Tidak boleh tidur. Di masjid, yang namanya masjid itu ya waktu saya di sana itu masjid itu yang banyaknya masjid Turki ya, keturunan Turki yang sukses, mereka buat masjid besar sekali. Ada masjid orang Albania, oh masya Allah besar masjidnya, megah.
Tapi yang unik saya lihat, setiap masjid selalu besar-besar tulisannya, tertiblah parkir. Saya bilang, kenapa tertib parkir? Karena ketika parkirnya mengganggu teman-teman tetangga masjid yang Nasrani, lalu mereka komplain ke kansil, dewan kansil setempat, minggu depan ditutup itu masjid untuk Jumatan, Pak. Deh kan. Korbannya di Melbourne, saya 10 hari di Melbourne, di Masjid Westall, tetangganya Monash di Canaya. Saya bilang, saya 10 hari di sana, taraweh di sana, itikaf di sana, giliran Jumatan, Ustaz, kita Jumatannya nggak di sini. Ini masjid kita kan? Iya Ustaz, kita sudah kena ban. Kenapa? Di proposal, masjid ini hanya 30 orang, Pak. Pendirian masjidnya itu 30 orang. Berarti batas keramaian segitu. Untuk Jumatannya, Friday prayingnya. Tiba-tiba suatu kali sudah penuh. Sudah cukup 30. Itu imigran dari Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh itu yang menguasai. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu kekeh, Pak. Ingin Jumatan. Sampai bertengkar sama DKM. Brother, udah penuh. Tapi saya Muslim, saya ini ibadah. Iya paham. Tapi udah penuh ini, udah closing. Ditutup di sini, dan dia lari ke pagar sebelah, loncat. Lalu ada CCTV kan, Pak. CCTV dulu jadi bukti, sudah lagi loncat, ada CCTV-nya. Seminggu kemudian ada ban dari kansil. Masjid ini ditutup, tidak boleh untuk prayer, pre-day praying. Apa yang terjadi, Pak? Jumatannya digor. Sedih, Pak. Alhamdulillah Nurul Masyrik parkirnya aman kan? PRW-nya juga ahli masjid ya. Birokrati ahli masjid kan. Tapi coba ketika kita nikmat dari Allah ini tidak kita sadari, biasa lihat parkir itu. Biasa aja ya. Tapi kalau sudah memikirkan, merenungkan teman-teman kita yang di daerah minoritas, masalah berat, Pak. Saya tanya lagi, apa yang berat di sini? Ini masalah pemakaman. Apa gitu? Ya kalau urusan mandiin, kafan, nyolatin itu murah. Tapi pas pemakaman ini berat. Kenapa? Karena satu lubang itu $12.000. Di kita berapa satu lubang? 1,5, $1,500,000, $15, $150 ya. Di sana $12.000 satu liang lahan. Maka ibu jangan mau meninggal di sana riweuh. Saya pengen di sana elit, lain elit. Ya Pak Ustaz katanya, kalau yang meninggalnya keluarganya maaf berada, keluarganya maafan, it's okay. Tapi kalau yang miskin biasa-biasa, DKM lagi Pak, donasi untuk si almarhum untuk bisa dapat pemakaman. Saya ketemu dengan Presiden Muslim Australia, ya, Muslim National Unite gitu ya, Dr. Abdullah sebagai pimpinannya. Saya ketemu dengan beliau di masjidnya, di Islamic Centernya. Pas baru datang, lihat, coba antum lihat yang sebelah. Apa itu? Itu gedung tua sih. Ada gereja tua. Itu udah kita beli. Gereja kita beli katanya. Hebat ya. Berapa? Alhamdulillah cukup lah. Nah, kenapa beli gereja? Ya emang tidak berfungsi daripada jadi bangunan tua. Tidak bertuan kita beli. Lalu apa rahasianya? Kalau kita beli gereja, di dalamnya sudah ada izin pendirian lembaga pendidikan. Nah itu gampang. Ya gereja dengan lembaga pendidikan. Kalau kita buat lagi izin khusus lembaga pendidikan, repotnya minta ampun. Muhammadiyah alhamdulillah tahun ini sudah jadi. Itu hampir 3 tahun prosesnya Pak. Di Melbourne ingin buat college Muhammadiyah Melbourne. Saya tahu itu prosesnya karena saya datang belum berdiri. Izin prinsip dari tetangga sekitar yang Nasrani berat sekali.
Berat sekali. Masya Allah. Jadi ketika kita diberi nikmat tidak sadar. Nikmat masjid ada, nikmat ustadznya ada, nikmat jamaahnya ada, nikmat apalagi bersamaan seperti begini. Masya Allah. Masih gitu alergi dengan masjid. Ya, tidak senang dengan masjid. Ya Allah karim. Makanya hadirin rahimakumullah, ya, ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan, ya Rasul biasa kan menerima, menghadapi, ditemui ya oleh para umatnya, oleh sahabatnya ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkonsultasi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasul, ceritakan kepadaku tentang Islam yang nanti setelah engkau tidak ada, aku tidak akan bertanya lagi tentang itu. Ya. Apa kata Rasul? Kul amantu billah summa istaqim. Wa fi riwayah summa istaqim. Ada kul amantu billah fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, fastaqim. Fa ini huruf ataf. Segera lanjutkan dengan apa? Istiqamah. Tabligh lain summa istaqim. Kalau summa agak nyantai. Antara satu kejadian awal dan yang kejadian dua nyantai. Summa ada jeda. Nah, summa istaqim. Apapun mau fa mau summa, ternyata apa? Kalau sudah iman, kalau sudah deklarasi amantu, maka langsung dengan istaqim. Alias apa? Istiqamah. Istiqomah majlisnya, istiqomah zikirnya, istiqomah, Masya Allah, memakmurkan rumah Allah ini. Ya, di tengah orang lain masih terlelap tidur, ya, persiapan nanti mungkin bakar menyan nanti malam, ya. Oh. Itu yang ngerinya, yang miris, biasanya kemaksiatan terjadi di malam tahun baru. Nauzubillahi min dzalik. Ritual di Jalan Asia Afrika masih istiqomah ya kalau tahun baru. Menunggu jam 00. Istiqomah masih. Coba kita ada dakwah on the street. Ya, Allah karim. Qul amantu billah fastaqim. Ittaqillah tsumma istaqim. Kadang iman lanjutkan dengan istiqamah. Taqwa lanjutkan dengan istiqamah. Artinya apa? Istiqomahlah dalam amantu billah. Tauhid, iman kepada Allah. Lalu apa lagi? Ittaqillah tsumma istaqim. Taqwa kepada Allah dan istiqomahlah dalam takwa, dalam ketaatan, dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Utsman Al-Ardi rahimahullahu taala, dakhaltu ala Ibnu Abbas. Saya pernah berkunjung, bertamu, menemui Ibnu Abbas. Fakultu ausini ya Ibnu Abbas, engkau kan sepupu Rasul. Ausini, beri wasiat, beri nasihat kepadaku. Faqala na'am. Oke, alaika bitaqwallah wal istiqamah. Hendaklah engkau takwa kepada Allah wal istiqamah, lalu istiqamah. Berarti kalau aman, saya beriman kepada Allah, imannya iman yang makna yang sempurna, membenarkan, mengikrarkan, lalu diakhiri dengan amal saleh.
Betul itu berita dari Piala Dunia kemarin, katanya ribuan supporter masuk Islam. Belum dicek ya oleh tim media informasi Nurul Masyrik Channel. Sana dong ya. Paling berapa ya? Kalau fenomena supporter asing berkunjung, bertanya ke masjid-masjid, Islamic Center, lihat kan, unik ya, dinding masjid di sana transparan, tidak banyak tembok. Kenapa? Supaya yang di depan, yang di dalamnya ketahuan. Kan enak, supporter lihat, oh orang baca Quran, nggak ngerti tuh, orang azan, orang ini, orang sholat, mereka nonton, lalu bertanya apa itu. Kalau kita pakai dinding sehingga yang nunutan pun tidak kanyawanku yang ngalewatnya. Mungkin kalau transparan nanti ketahuan ya sama calon pencuri. Ini di mana nih kotak nih? Di kita mah apa aja jadi apa jadi, karena kegorengan Allah Karim. Ya. Di masjid kita infaknya masih manual ya? Atau sudah pakai kris? Pakai kris. Oh cakep. Insya Allah ya. Kalau pakai kris mah tidak akan digondol maling kan? Keropaknya gitu. Betul ya. Nah, pakai itu bagus. Nah. Artinya hadirin wa haladat rahimakumullah. Ketika diisi dengan iman, maka dilanjutkan dengan amal saleh. Tidak bisa kita hanya mengatakan beriman tanpa amal soleh. Setelah itu kita istiqomah dalam amal-amal solehnya, istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya, istiqomah dalam segala yang wajibnya, dilanjutkan dengan yang nawafilnya, ya. Banyak apalagi taqarrubnya, menjauhkan segala yang diharamkan, wara dalam hal yang makruh. Ya, walaupun yang mubah-mubah itu ada, tapi diperkecil. Dalam menjalankan yang wajib juga tawazun. Tidak habis untuk sholat fardu, habis untuk nanti kegiatan sosial. Habis kegiatan sosial, menyedot tenaga, tidak ada untuk kewajiban menunaikan sempurna apa? Kewajiban individu. Harus tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Tapi kalau urusan kabair, apa? Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang apa? Menghancurkan amal kita, nah itu mah zero tolerance. Harus total. Tidak bisa tengah-tengah, sedang-sedang. Ya? Ya? Apalagi siapa yang dolim kepada dirinya, terlalu ketat dalam menjalankan yang wajib, ya, tapi dia juga longgar terhadap dirinya tatkala berhadapan dengan yang diharamkan. Kayak enggak, yang wajib diperketat, tetapi yang keharaman longgar, atau sebaliknya. Yang intinya hadirin semuanya itu ya, bahwa dawamnya iman, dawamnya amal soleh adalah kemustian. Siapa yang ingin dapat izzah diri, siapa yang ingin dapat kedudukan yang rafi'ah, yang apa? Yang tinggi di hadapan Allah, kedudukan yang mulia, maka semua itu harus diraih. Tetapi hati-hati, tidaklah bisa meraih semua itu kecuali yang mukhlis. Hamba Allah yang mukhlis, hamba Allah yang ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Bersih. Sudah menyudahi dari tarikan-tarikan selain Allah. Makanya askar kalau sudah marah jengkel kita lagi apa mencium hajar aswad, apa katanya? Khalas, khalas gitu kan? Apanya khalas? Sudah, beres. Khalas. Nah ketika kita sudah ikhlas, berarti membereskan diri kita. Duduknya, niatnya, motivasinya adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena mau nyaleg ya. Masih lah jauh ya.
Emang pemilu jadi? Aduh ya, saya jengkel Pak. Kalau pemilu, boleh nih bicara politik? Boleh ya. Saya ini pengamat politik. Saya orang yang paling kecewa kalau pemilu ditunda. Kenapa? Karena peluang bagi para pebisnis cetak apa? Pamflet dan kaos itu 0%, 0 rupiah. Kalau pemilu jalan, kan tukang cetak, sablon, laku kan. Jadi ini masalah ekonomi Pak ya. Coba wajah Bapak jadi dipoto ya, jadi flyer, jadi apa? Reklame. Beres kampanye Pak, lihat di Cileunyi. Kan pantau itu. Waktu kampanye rame di ini, setelah beres kampanye itu jadi tempat paciringan Pak. Di sawah ada WC, menaga gambar ibu itu jadikan tempat penutup WC Bu. Orang Cileunyi lihat di sana tuh. Untung bukan caleg saya. Kalau saya didudut eta si orang Cileunyi eta. Si ibu geus geulis ternyata dipakai paciringan. Tahu paciringan? Helikopter terbang. Kalau di sawah coba toilet ditutup pakai bekas apa? Spanduk caleg Pak. Pelecehan kata saya tuh. Kata sekolah coba helikopter. Di mana itu? Spanduk Pak. Jadi termasuk marah ya kalau pemilu ditunda, itu sama dengan menyetop ya. Kan rame itu yang buat apa? Spanduk ya, jualan spanduk. Apalagi kalau Nurul Masyrik Printing and Press. Laku tuh nanti. Wih, Masya Allah. Boleh kan semua partai pasang ke kita? Demi bisnis boleh kan. Waduh, di mana partainya yang dulu penodaan agama, untuk bisnis ini mah reklame. Ya artinya gitu Bapak hadirin rahimakumullah, mukhlis. Ya. Karena kalau sudah mukhlis, Allah pilih mereka. Allah jauhkan dari syayatin, Allah selamatkan dari amarah bisu, kejelekan-kejelekan yang menggelora di dalam dirinya. Ya, karena bukankah diri manusia, jiwa manusia, hati manusia itu ya tatakallab, iklab. Tahu iklab dalam bahasa tajwid? Tahu iklab? Apa iklab itu? Gimana ini? Tajwidnya ikro berapa ini kok? Udah pada diem ini. Iklab gimana iklab apa ini? Apa baca iklab itu kayak apa sih? Ayo Ustaz. Iklab. Seperti apa iklab itu? Ba dengan mim. Hurufnya ba dibaca mim. Itu iklab. Bertukar, melebur. Sama hati juga kita juga iklab ya. Kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, hati ini dekat dengan Allah. Anak susah kerja, cucu susah gimana, maisha kehidupan ini dekat dengan Allah. Zikirnya kencang, silanya, takarubnya, giliran sudah makmur, dapat terpilih sebagai anggota dewan, masih datang ke Nurul Masyrik. Poho, weno ayah barho. Kalau sudah bubar, poho. Kecuali meninggal ya, karek ingat ke masjid. Ya, cirian ya, caleg yang begitu. Artinya, itu. Iman, amal saleh. Nah, perlunya tadi jiwa manusia itu iklab, tatagayyar, tatakallab, maka perlu istiqamah. Ya. Ketika sujud kita karena syukur, sujud kita karena banyak ujian, ya sama jenisnya, sama. Ya Allah, nikmat ini jagalah sampai hamba bisa bersyukur terus. Kalaupun ada ujian-ujian ya Allah, Engkau maha besar, maha agung daripada ujian ini.
Termasuk ujian yang paling besar kemarin Persib draw 1-1 ya. Lawan apa? Tangerang ya. Itu sudah saya instruksikan ya, nggak boleh mengalahkan Persita Tangerang karena pelatihnya Janur Jajang Nurjaman kawalat itu tuh. Ya itu mau strategis gitu. Karena kalau Kang Janur ngambek kalah kemarin, maka hari itu nggak ada janur kuning di Bandung. Apa jadinya coba kalau janur kuning tidak berkibar? Pemuda hese kawin. Maroko di semifinal kalah sama Perancis. Berapa? 2-0. Itu juga kekalahan strategis. Karena kalau Perancis dikalahkan, pemain muslim yang di PSG itu akan dipecelengkeun, Pak. Dakwah terhenti. Nah, termasuk Indonesia kalau lawan Saudi Arabia sejarahnya nggak pernah menang, Pak. Kenapa? Karena bahaya, Pak, mengalahkan Saudi Arabia. TKW di stop. Ekonomi kan. Sudah mah ekonomi kalah taktik dan level ya. Argentina hebatnya dibabat 2-1 sama Saudi Arabia. Masya Allah. Argentina. Allah. Nah itu tadi. Makanya di akhir yang paling intinya kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa yang namanya istiqomah itu satu sikap, suluk. Suluk itu sikap, attitude, apa yang sudah mengakar di dalam diri, tetapi suluknya adalah as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang sesuai syar'i. Ya. Dinul qawim, cara beragama, cara beribadah yang qawim, yang yang lurus pula, yang tegak pula. Jangan kanan terlalu kiri, ya. Tanpa apa namanya tadi ya? Tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri. Ya. Kalau sudah istiqamah berarti apa? Seluruh perbuatan soleh baik yang zahir maupun yang batin itu dilaksanakan. Sebaliknya segala yang terlarang tercela hukumnya adalah haram ya, baik yang lahir maupun yang batin itu semua juga terjaga. Maka boleh dibilang inti agama kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah pada al-istiqamah. Masya Allah. Kita ingin sekali jadi jamaah yang benar-benar mengerti, memahami dan menikmati al-istiqamah ini. Ya. Happy New Year ya 2000. Kasihan tahun baru itu kan sesuai zona ya. Sesuai tempatnya dimanapun beda kan bulat ya. Aduh ya Allah. Alhamdulillah ya nggak ada yang macem-macem, nggak ya alhamdulillah kita berharap Indonesia ya biasanya Natal tahun baru ada aja kejadian-kejadian bom meledak, hanya sekali ya di mana Astana Anyar ya, Astana Anyar kita sedih Pak, tapi setelah itu alhamdulillah aman. Karena kalau bebeledugan, kalau terjadi gitu, anggernya yang terfitnah siapa? Umat Islam. Coba kalau biasa Islamnya janganin, kalaupun dia orang Islam, janganlah dibawa-bawa Islam. Sama juga kan di negara-negara Barat. Giliran orang Islam yang berbuat sedikit saja Islam yang ternoda. Orang Kristen, orang Kristen agama lain berbuat lebih dari itu, nggak pernah disebut agamanya. Pulannya ya si anunya orangnya yang dicerca. Giliran Muslim kenapa ya? Saya akan laporan ke Pun Uwa ya, Presiden Amerika. Siapa namanya? Siapa Presiden Amerika? Salah Pak. Yang benar itu Zainal Abidin.
Karena beliau uak saya nyalon, mau nyalon, kan kalau namanya Zainal, kanyahuan sama Yahudi. Zainal jadi Joe, jadi Jo. Asal teh Zainal. Abidin Arab teuing jadi Biden. Nah, ini strategi pun uak ya. Percaya nggak? Duka. Itu strategi Ece. Coba kalau beliau calon presiden Amerika Zainal Abidin, malpayu Pak. Tapi kalau Joe Biden kan lumayan tuh, nyumput dinu caang ya. Ya tolong ya, nanti juga kalau nyalek jangan terlalu Arab-Arab tuh yang bisa menang. Menyunda gitu ya. Kalau itu kalau jadi pemilunya ya, kalau ditunda aduh kasihan yang biasa di KPPS ya. Tapi saridan kita jadi KPS ini namanya bisi mautnya. Allahu Akbar. Ada dinamika. Ya mudah-mudahan lah. Nurul Masyrik. Ini cahaya dari timur. Masya Allah. Cahaya dari timur nanti di barat Islam redup. Maaf. Cahaya dari timur menyinari barat. Karena di barat pun sekarang sudah bercahaya dengan Islam. Pertumbuhan Islam di Amerika tinggi juga Pak. Di Eropa juga tinggi. Karena ini dinamika dakwah memang kita harus sejuk. Ketemu dengan teman-teman di Islamic Center itu Masya Allah. Mereka memang dakwah di daerah non muslim itu berat tapi menarik gitu. Ya itulah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena suasana politik sudah tidak kondusifnya, mata kian merah ya, kepala laur, mau diteruskan ceramah, ada pergolakan ini. Ya. Apalagi ibu-ibu tambah senyap ya. Kicipna geus teu puguhnya. Oh masih oyag. Alhamdulillah. Ya, saya takutnya ada ibu-ibu gara-gara ngaji tuh oyag-oyag jadi naon? Maut. Bagi yang masih tidur teruskanlah tidurnya, jangan bangun-bangun lah, kita ikhlas kok. Ikhlas gitu ya Allah. Karena saya kan sudah disertifikasi Pak Dir, saya mau udah disertifikasi dai MUI, dai moderat. Jadi nggak bisa ambak enak lamun aya anu sare teh. Cukup saya berdoa ya Allah bagi yang tertidur, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Allah. Ayatnya dibaca apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marda. Itu ayat-ayat pelepasan jenazah kade Pak itu teh. Sing apal itu mah ayat di pekuburan itu teh. Kalau tausiah teman saya kalau di Singapura itu ayatnya itu yang dibaca. Tahu nggak? Sekali berdiri di sana berapa sekali berdiri? $200 lumayan gitu. Seminggu 2 kali aja berdiri di pemakaman udah dapat berapa? Makanya dia berharap ya Allah perbanyaklah kematian kan jadi sumber. Tapi di sana saya lihat tidak ada krisis pemakaman. Unik kan? Singapura nggak pernah krisis pemakaman. Kenapa? 5 tahun setelah dimakamkan di tempat itu nanti dibongkar ulang, dinolkan lagi. Nanti tempat diganti pindahkan ke tempat ya sesuai fisik paling kayak anak kecil Pak, kayak kecil itu. Jadi hemat. Setuju? Entar yang di mana pemakaman itu gitu kan? 5 tahun ganti yang baru, 5 tahun ganti yang baru. Di Arab lebih hemat lagi, 7 turunan didinya terus. Kayak etalase aja gitu Pak. Kayak kulkas gitu. Allah. Mau niru gitu? Mau hiji terus ilal abad sorangan didinya sehingga jadi krisis pemukiman ya. Ya. Ayo, Nurul Masyrik siap? Buat paket gitu, paket hemat pemakaman gitu. Didinya terus gitu. Insyaallah. Saya lihat di Mesir Pak, ada satu keluarga punya 5 ke 5, itu sudah 7 turunan, di sana aja terus. Kenapa? Karena diganti terus, ganti. Allah karim. Di kita memani satu jenazah, satu pemakaman sampai kiamat.
Kata jenazah yang lain, antri dong, kami juga mau atuh. Allah karim. Ya, Ibu. Barakallah, salah. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Saya bisa hadir di sini kembali karena mungkin handphone saya diblokir oleh Interpol Amerika sehingga teman-teman rumah syirik tidak bisa menyentuh nomor saya gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau lewat mas sering saya ke sini. Ya Allah kok ya, tidak ada panggilan dari Nurul Masyrik. Kalau Nurul Maghrib sering saya gitu. Nurul Masyrik ya Allah. Terakhir kapan saya di sini? Oh, ya, mohon maaf karena memang nomor saya hoki dan kadang ada yang ngejailin jadi leungit merenya dari nomor DKM. Apalagi nomor rekeningnya. Jika nanti apal-apal acan jika nanya. Barakallahu subhanallah, selamat istiqomah terus, selamat menjalankan suluk ya, syarat al-mustaqim, selamat kita mencintai segala kebaikan dengan berbagai bentuknya dan kita benci dengan manhiyat, apa yang diharamkan dengan segala bentuknya pada waktu kapanpun. Wa'bud rabbaka hatta yakal yakin. Barakallahu fikum. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.